Sorry ya, ini boleh saya panjangin dikit supaya ini anak jasad ini, ya. Kalau Anda serius dan Anda tidak terganggu oleh ya, jangan goblok. Itu nasihat saya untuk Noi cuma satu, tidak pernah saya ceramai. Jangan bodoh titik. Bodoh itu apa? Kamu melakukan hal-hal yang tidak berguna, kamu tidak melakukan hal-hal yang kamu tidak melakukan hal-hal yang akan misalnya narkoba, itu bukan jahat, goblok itu. Goblok. Jangan goblok. Jawab pertanyaan wartawan terseret oleh pertanyaannya itu goblok. Jangan mau terseret. Kamu yang harus nyeret orang. Jangan cari uang, goblok kamu. Uangnya harus cari kamu. Bikinlah supaya kamu memiliki magnet untuk didatangi uang. Itu pun uang ditanya dulu, kamu siapa kamu? Ngapain kamu kesini? Gitu. Sama uang juga harus kejam. Kamu caleg dari mana? Ini uang dari kirim caleg mana? Gitu dong. Harus kejam. Nah, semakin itu semakin mahal toh kita, semakin mahal itu ada ya. Oke. Ini kalau diterusin asik, banyak sekali nih. Baru masuk perguruan bener-bener kalau sudah begini. Tapi nantilah ini umum gitu ya. Oke. Yang kedua tadi, yang rumah tangga, saya kira jawaban primernya dari beliau berdua, dari Mbak Mirna, ya dari istri-istri lah ya. Nanti saya nambahin, Mas Dik juga nambahin, tapi biar mereka, kalau saya yang ngomong dia tidak bisa bantah, nanti juga tidak sah, biar mereka yang nanti Anda akan kaget mendengarkan jawaban mereka. Jadi saya tunda ya, ini biar dijawab mereka dulu nanti. Kedua, soal rumah tangga tadi. Yang kedua apa ya Mas Aldi, Mas? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ya. Pertama, la yukallifullahu nafsan usaha. Yang kedua, kenapa Allah tidak menampakkan wajahnya? Pikir pertanyaannya RIIM ini. Wis kenyot. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu saya ceritain dulu tentang orang buta yang pada suatu pagi mau ikut berjamaah di Masjid Nabawi. Rasulullah menjadi imamnya. Pagi itu kebetulan tidak ada barengannya dia jalan ke masjid, sehingga dia harus cari jalan sendiri, sehingga dia terantuk oleh batu dan dia jatuh, berdarahlah keningnya. Dan tidak ada yang nolong sampai ke masjid, dia masih mengusap-usap gini, dilihat Rasulullah, kenapa kamu? Waduh, saya terjatuh karena nggak ada yang menuntun saya ke masjid. Oh, sini saya usap sama Rasulullah, diusap. Terus Rasulullah mengatakan, insya Allah separuh dosamu sudah diampuni oleh Allah. Gitu ya. Ingat ya, orang berdarah negatif, orang jatuh negatif, tapi diampuni Allah positif. Jadi Anda melihat darah mengalir tadi itu positif apa negatif? Ya, ini analog dulu. Sepulang dari sholat subuh, dia jalan lagi, nggak ada juga yang jurusan dia itu. Jatuh lagi, begitu dia mau jatuh, mau ketimpa batu, ternyata ada tangan besar yang menangkap dia sehingga dia berdiri lagi dan selamat. Terus, loh siapa kamu? Yang menolong saya. Nah, yang nolong terus ngatakan, sorry saya iblis, dia bilang gitu. Maaf ya. Loh kenapa iblis kok menolong saya? Loh ya, karena semua ada strateginya, dia bilang gitu. Maksudnya gimana? Tadi kamu jatuh sekali, separuh dosamu diampuni. Kalau kamu jatuh sekali lagi, habis dong dosamu. Jadi saya tolong kamu, kan gitu, kata si iblis. Saya tanya sama Anda, pengennya Anda ditolong iblis apa enggak? Jadi siapa bilang kalau orang menjadi gila itu terus menjadi tidak lolos? Alhamdulillah kalau kita jadi gila, karena kita bebas dari neraka. Makanya saya selalu mengatakan, apakah wanita telanjang di atas panggung itu halal atau haram? Saya bilang halal, tidak ada masalah. Wanita silakan telanjang di sini, nanti dangdutan joget telanjang di sini. Kok halal Janun? Loh, dah kalau sampean guru TK habis joget telanjang di sini, kira-kira besok masih jadi guru TK enggak? Kira-kira sampai rumah sama suami gimana? Digebukin. Kira-kira Anda di tengah-tengah arisan dan pengajian Anda tersisih apa enggak? Kenapa? Karena gila. Jadi kalau orang gila tidak masalah, joget di panggung telanjang itu tidak masalah. Tidak ada hukumnya orang gila kok. Jadi silakan kalau mau gila kan gitu, maksud saya.
Begitu Anda telanjang, nah sekarang tinggal masalahnya seberapa gila, setengah gila apa 3/4 gila apa 1/4 gila. Kalau saya sih tenang-tenang aja, silakan telanjang, nggak ada masalah. Gitu loh. Begitu kamu telanjang kan berarti kamu gila. Kalau kamu gila, kamu bebas hukum. Allah tidak akan masukkan kamu ke neraka. Gitu loh. Kesenangan orang neraka nanti lihat kamu telanjang gitu. Kalau laki-laki pasti haram hukumnya untuk berdiri di atas panggung karena merusak perasaan orang. Bayangin jeleknya kayak gitu telanjang di panggung itu kan, waduh, gitu kasih kenangan yang sangat buruk banget. Ya kalau kayak saya agak langsing gitu. Ya ini analogi. Jadi Mas, ada dua kemungkinan kenapa seseorang Anda anggap tidak kuat menanggung apa yang Allah janjikan bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang pertama, apakah menurut Anda sistem pendidikan kita, pendidikan keluarga dan budaya kita sudah mengembangkan seseorang, setiap manusia sampai ke tingkat kemampuannya yang wajar? Misalnya penggunaan otak, penggunaan hati, struktur mental. Menurut Anda, apakah sekolahan Anda sampai Anda, rektor Anda, Komarudin Hidayat itu matang enggak mentalnya? Enggak toh? Jadi tidak ada jaminan bahwa seorang dokter itu matang mentalnya. Betul enggak? Kalau Anda mau dilantik menjadi dokter, dipromosikan, jam 11 siang Anda pakai toga terus dilantik, jam 9 pagi Anda masih meniduri ibu kos atau meniduri menzinai lah. Itu kira-kira tetap jadi dokter atau batal? Tetap. Karena sekolah tidak ngasih apa-apa kepada Anda, tidak ngasih moral dan tidak ada urusan sama itu semua. Anda paginya korupsi,